melihat ini nih gue tuh kayak amazed gitu ya, maksudnya kayak, gila Malaysia ini kepikiran loh gitu loh, bikin tendanya nih sampai begini. Loh kok bisa? Kita akan coba reaction nih Positive People. Jangan lupa subscribe. Positive People saat melihat konten gitu kan ya yang dipost oleh akun Instagram Big Alpha gitu ya terkait perbandingan korban jiwa yang ada di tiga negara Malaysia, Thailand, Indonesia gitu saat terjadi bencana gitu ya. Apa namanya, gue ini jadi salvox gitu kan ya. Nah di mana kan dalam ulasan tersebut ini di akun tersebut disebutkan bahwa cara penanganan bencana di Malaysia itu tuh kayak lebih gercep, lebih satset gitu ya. Kalau kita lihat di bakal apa, sama-sama diancam banjir besar, Malaysia catat korban paling sedikit gitu kan ya. Malaysia ini 3 orang tewas gitu kan ya. Waktu itu Indonesia korbannya masih 753 orang tewas, tapi terus bertambah. Nah terus kan di sini terkait dengan mitigasi bencana yang dilakukan oleh Malaysia ini keren banget gitu ya, terkait dengan bantuan dan lain sebagainya, termasuk Malaysia ini bergerak sebelum terlambat gitu, sebelum banjir besar terjadi. NATMA ini pasukan pertahanan sipil Malaysia gitu ya. Kepolisian, pemadam kebakaran, dan Dewan Kota telah merespon cepat gitu ya. Lebih dari 30.000 penduduk Malaysia ini diperkirakan akan terdampak gitu ya, terdampak banjir gitu dan lain sebagainya. Tapi udah dimitigasi lah seperti itu. Terus dalam segi investasi dan infrastruktur dan lain sebagainya, terus bantuan juga dicairkan istilahnya gitu. Nah yang bikin gue salah fokus juga gitu, ya, juga fokus adalah terkait dari tenda pengungsi yang ada di Malaysia. Ini kalau dilihat di Big Alpha ini ada tenda gitu ya, warnanya pink, kuning gitu dan biru seperti itu. Dan gue ini jadi kepo gitu ya, maksudnya kayak ini emang beneran ya tenda pengungsi di Malaysia ini seperti itu gitu ya. Terus gue coba searching gitu kan ya, lihat-lihat sebenarnya tenda di Malaysia ini seperti apa gitu. Nah dari tenda itu nih gue jadi penasaran, emang tenda di Malaysia ini berbeda ya saat terjadi bencana alam gitu kan. Ini kan kalau kita lihat di Indonesia tuh tendanya tuh biasanya gede terus jadi satu semua ngumpul di situ. Nah terus kalau di Malaysia ini kayak disekat-sekat kembali gitu ya, ada tenda-tenda kecil lagi mungkin di ini kan mungkin di bawah lapangan, di bawah gedung atau di bawah gor atau apa gitu, atau di bawah tenda yang besar terus kemudian disekat-sekat lagi. Nah ini gue sempat searching gitu ya dan ketemu nih di detik.com gitu kan ya, puluhan ribu warga Malaysia mengungsi akibat banjir terburuk gitu. Ini dokumentasi 4 Desember 2024 gitu kan ya. Nah ini kalau dilihat nih tenda-tendanya ini kan kayaknya di dalam sebuah gedung gitu ya, gedung apa namanya, gedung olahraga atau apa gitu, Pak, gedung yang besar lah aulanya. Terus kalau lihat ini tendanya seperti itu tuh. Oh jadi kayak setiap keluarga ini masing-masing gitu ya, masa kayak ini keluarga ini tendanya ini gitu, ya sih gitu. Tuh kalau dilihat tuh kan dia di bawah atap itu juga tuh tendanya, di kotak-kotakin gitu kayak kotak-kotak gitu kan ya. Apa namanya, kalau kita lihat tendanya ya kotak-kotak seperti itu istilahnya Positive People. Nah ini kan kayak gue juga kepikiran, bener juga ya apa yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia ini, tandanya seperti itu. Dengan begitu kan ada privasi antara satu keluarga dengan keluarga yang lain gitu kan ya. Misalnya kan karena Malaysia ini banyak muslimnya juga gitu kan ya, sehingga mungkin yang pakai hijab itu kan bisa lepas hijab di dalam tenda tersebut. Misalnya kan kalau misalnya dalam kondisi bencana kan mungkin karena gerah atau apa gitu, dia akhirnya bisa tidur bersama keluarganya juga, iya nggak sih itu, karena ini satu keluarga gitu, jadi nggak yang campur gitu kan. Nah itu kan berbeda nih dengan kayak yang ada di Indonesia tuh, kayaknya semuanya tuh jadi satu. Nah kayaknya mungkin tetap dipisah antara perempuan dan laki-laki nih kalau di pengungsian gitu ya, tapi tetap campur nih, misalnya ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, istilahnya kayak gitu. Tapi kan kalau di Malaysia ini kepikiran gitu loh sampai disekat-sekat kayak gini nih, menurut gue tuh kayak wow gitu, mereka tuh sampai memikirkan hal sedetail itu gitu ya, kayak ini kan terkait privasi juga gitu ya, terkait ya itu tadi ya, keluarga juga, maksudnya kayak agar keluarganya bisa berkumpul dan lain sebagainya. Pokoknya ini banyak banget manfaatnya lah gitu kan ya. Nah ini gue nggak tahu nih Malaysia ini punya stok tenda ini nih sampai berapa banyak, tapi menurut gue ini wow gitu, gue tuh kayak sampai kok Malaysia kepikiran gitu ya bikin tenda kayak gini gitu ya, kayak wow gitu ya, kayak gitu, kayak salut gitu ya, sampai dipikirin sama mereka sedetail itu terkait ya paling nggak tentang privasi sebuah keluarga gitu sih menurut gue. Nah kalau menurut Positive People ini gimana? Wah, tulis di kolom komentar pendapatnya.